Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merti Syaini Kusma Putri dari kelas 448A03 dengan NIM 44210740. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Baik, sebelum masuk ke lebih jauh ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan dulu dengan singkat apa itu sholat. Sholat adalah ibadah wajib dalam agama Islam yang dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Dan sholat juga menjadi bentuk penghambaan, syukur, serta komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrohmanirrohim. Utlu ma'ohiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanaha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu masta'naun. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya di sini ada pentingnya sholat di dalam Islam. Yang pertama, sholat adalah tiang bagi agama Islam. Sholat menjadi penopang utama di dalam agama Islam. Jika seseorang hamba menjaga sholatnya, maka kehidupan beragamanya pun akan menjadi baik. Sebaliknya, jika sholat ditinggalkan, maka keimanannya bisa runtuh. Yang kedua, ibadah pertama yang akan dihisap di akhirat. Saat di akhirat nanti, hal pertama yang akan diperhitungkan dari amal seorang muslim adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan lainnya pun insya Allah akan ikut dipermudah. Yang ketiga, sarana komunikasi langsung dengan Allah. Melalui sholat, seorang hamba dapat berbicara langsung kepada Allah. Kita dapat memohon, bersyukur, dan mencurahkan seluruh isi hati kita tanpa perantara. Dan di saat sujud, itulah posisi kita yang paling dekat bagi seorang hamba muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada keutamaan sholat. Yang pertama ada menggugurkan dosa. Di saat seseorang hamba sedang melakukan sholat, di saat itulah kita dekat dengan Allah. Kita dapat berdoa dan juga memohon ampun kepada Allah. Maka dari situ, sholat 5 waktu juga dapat berfungsi sebagai sarana penghapusan dosa-dosa kecil yang telah dilakukan hambanya. Dan semakin benar dan khusus sholatnya, insya Allah semakin mudah pula kita dapat digugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Sholat menjadi sumber cahaya yang menerangi dan membimbing kehidupan kita yang baik di dunia dan akan menjadi penerang di saat kita di akhirat kelak. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sholat adalah media terdekat bagi seorang hamba yang dapat berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, melalui sholat kita bisa dapat bermunajat, memohon, dan mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Yang keempat, mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat memiliki efek spiritual yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan dosa dan kemunkaran. Orang yang benar-benar menjaga sholat dan dengan khusyuk dan tepat waktu akan terdorong untuk menjauhi perilaku yang negatif dan kemaksiatan. Selanjutnya, hadis tentang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis ini menjelaskan bahwa kualitas sholat seseorang memiliki pengaruh langsung terhadap penilaian amal-amal lainnya.
Dengan kata lain, sholat merupakan tolak ukur keseluruhan amal bagi seorang muslim. Selanjutnya, hikmahnya sholat. Yang pertama, sebagai sarana mengingat Allah. Melalui sholat, hati dan pikiran manusia selalu diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari lalai dan kesombongan duniawi. Yang kedua, melatih disiplin waktu. Sholat memiliki waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat mendorong seorang muslim untuk hidup teratur dan disiplin. Dengan terbiasa menunaikan sholat tepat waktu, seorang muslim akan terlatih untuk menghargai waktu dalam segala aktivitas kehidupannya. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Sholat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dari kegelisahan dan kehidupan beban-beban duniawi. Sholat juga dapat menjadi sarana untuk menenangkan hati. Dan di saat kita bersujud, hati kita akan terasa ringan karena kita telah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada manfaat sholat. Sholat tentu saja memiliki banyak manfaat, baik dari segi fisik, psikis, sosial, dan juga spiritual. Dari segi fisik tentu saja gerakan-gerakan sholat itu dapat menyehatkan tubuh kita. Kita dapat terbebas dari kekakuan sendi dan sebagainya. Sedangkan untuk dari segi psikis itu dapat mengurangi stres dan cemas yang terjadi dalam hidup kita. Sedangkan untuk dari segi sosial itu kita dapat menumbuhkan persatuan dan silaturahmi yang baik antar sesama. Seringkali di saat kita sholat berjamaah, kita akan bersilaturahmi, ngobrol dengan jemaat sesama muslim. Dan dan yang terakhir itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, terasa sudah sampai akhir. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, sholat adalah ibadah utama dalam Islam yang menjadi tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisap di yaumul akhir nanti. Selain kewajiban, sholat memiliki banyak keutamaan dan hikmah, seperti mendekatkan diri kita kepada Allah, menghapus dosa-dosa kita, mencegah perbuatan buruk, serta dapat menenangkan jiwa kita. Dikarenakan itu, setiap muslim wajib menjaga sholatnya dengan baik sebagai wujud keimanan dan kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari saya mengenai pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang memang kurang berkenan. Saya Matisha Ainun Kusma Putri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.